Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Afril Amara Rashid dari Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, kelas SS08. Di sini saya ingin mempresentasikan isi dari makalah saya yang berjudul Implementasi dan Pembinaan Nilai Keberagamaan atau Religiusitas Siswa di SMA Negeri 14 Bekasi. Judul ini saya ambil dari tema yang diberikan, yakni implementasi dan pembinaan nilai keberagamaan atau religiusitas yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila utamanya sila pertama tidak menyatakan secara eksplisit landasan keagamaan dalam kehidupan bernegara. Namun secara implisit, Pancasila mendukung pemerintahan yang menjunjung tinggi kehidupan beragama. Hal ini bisa kita lihat dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana menjadikan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi hal yang penting bagi rakyat Indonesia. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa kita raih dengan pendidikan agama, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20, di mana mata pelajaran agama menjadi mata pelajaran yang wajib, baik di pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Dewasa ini kita melihat moralitas pelajar menjadi problematika tersendiri. Banyak sekali pemuda, khususnya di kalangan pelajar, tersandung kasus-kasus amoral, seperti narkoba, seks bebas, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah remaja yang memiliki emosi labil. Seperti yang dikatakan Sentruk tahun 2007, seorang remaja bisa saja merasa sedang di puncak dunia pada suatu saat, namun merasa tidak berharga sama sekali pada waktu berikutnya. Ini menunjukkan betapa labilnya emosi yang dimiliki oleh remaja. Problematika tersebut bisa saja kita selesaikan, salah satunya adalah dengan kembali kepada nilai-nilai dan ajaran agama. Tidak hanya pelajaran agama di sekolah yang hanya mendapatkan alokasi waktu beberapa jam setiap minggunya, sesuai dengan kata Malik Fajar tahun 2005, bahwa pendidikan agama bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari aspek-aspek kehidupan masyarakat luas. Berarti lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat juga berpengaruh kepada nilai-nilai dan ajaran agama yang dimiliki setiap individu. Namun demikian, sekolah sebagai lembaga pendidikan masih menjadi tumpuan bagi pembentukan kepribadian dan moralitas anak bangsa yang sesuai dengan nilai keagamaan. Salah satu sekolah yang saya nilai telah memiliki lingkungan yang cukup religius adalah SMA Negeri 14 Bekasi. Saya memilih SMA Negeri 14 Bekasi sebagai fokus bahasan karena yang pertama merupakan sekolah umum di mana memiliki siswa dengan agama yang beragam, tapi mampu mengembangkan suasana keagamaan dengan cukup baik. Yang kedua, tentu saja karena saya memiliki pengalaman sebagai siswa dan ketua OSIS di SMA Negeri 14 Bekasi. Sehingga meskipun saya belum melakukan penelitian secara langsung, tetapi saya bisa melakukan pengamatan dengan pengalaman yang saya miliki sebagai siswa dan ketua OSIS di SMA Negeri 14 Bekasi. Tujuan penulisan makalah saya sendiri yakni untuk mengetahui bagaimana implementasi dan pembinaan keberagamaan di tingkat SMA, khususnya di SMA Negeri 14 Bekasi. Dan saya membaginya menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, pelaksanaan pembinaan keberagamaan siswa di SMA Negeri 14 Bekasi. Yang kedua, dukungan warga sekolah dalam pembinaan keberagamaan siswa di SMA Negeri 14 Bekasi. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan pembinaan nilai keberagamaan di SMA Negeri 14 Bekasi. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan pembinaan keberagamaan siswa di SMA Negeri 14 Bekasi. Di SMA Negeri 14 Bekasi melaksanakan beberapa kegiatan keagamaan yang terstruktur dan terprogram, di mana pihak sekolah dibantu oleh Rohis dan Rokris sebagai jenis kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang khusus menaungi kegiatan-kegiatan keagamaan. Dari rentang waktunya, kita bisa membagi menjadi beberapa rentang waktu. Yang pertama ada program harian, yang kedua ada program mingguan, dan juga ada program tahunan. Yang kedua adalah dukungan warga sekolah dalam pembinaan keberagamaan siswa di SMA Negeri 14 Bekasi. Warga sekolah memberikan respon positif terhadap kebijakan-kebijakan pihak sekolah terkait pembinaan agama, meliputi beberapa budaya agama yang sudah ada di SMA Negeri 14 Bekasi, seperti pemakaian jilbab, berbusana muslim di hari Jumat, saat teduh sebelum masuk jam sekolah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lain dalam naungan Rohis dan Rokris. Dukungan juga bisa dilihat dari beberapa aspek seperti keikutsertaan semua warga sekolah untuk menjalankan peraturan dan kebijakan yang dibuat pihak sekolah dalam hal pembinaan keberagaman siswa di SMA Negeri 14 Bekasi,
Dukungan dari siswa kita bisa lihat dari kehadiran dan kontribusi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah, sedangkan dukungan dari guru kita bisa lihat dari di mana guru memberikan tambahan nilai kepada siswa yang menjalankan dan memiliki sikap keberagamaan di sekolah dengan baik dan konsisten. Sikap keberagaman ini tentunya tidak hanya sikap spiritual seperti sholat, doa, dan lain sebagainya, tetapi juga yang praktis seperti berbuat baik, tersenyum, dan lain sebagainya. Bahasan yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan pembinaan nilai keberagamaan di SMA Negeri 14 Bekasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yakni faktor positif yang mendukung dan faktor negatif yang menghambat. Contoh faktor positifnya adalah sikap toleransi beragama antar komponen sekolah, baik siswa, guru, ataupun warga sekolah lainnya. Yang kedua, efektivitas program dan kegiatan yang diadakan. Yang ketiga, dukungan orang tua dalam pendidikan keberagaman di lingkungan rumah. Yang keempat, kesadaran masing-masing individu akan pentingnya nilai-nilai agama. Tentunya, selain faktor positif, juga ada faktor negatif yang menghambat pelaksanaan, seperti pengaruh buruk dari lingkungan luar sekolah, seperti pergaulan bebas. Yang kedua, adanya isu intoleransi yang sedang ramai diperbincangkan. Yang ketiga adalah kebiasaan siswa dalam bercanda berkaitan dengan SARA yang merupakan hal tabu untuk dijadikan bahan candaan. Jangankan bahan candaan, untuk dijadikan bahan obrolan saja, SARA merupakan hal yang tabu. Tentu masih banyak faktor-faktor lain selain faktor yang saya sampaikan. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan saya adalah implementasi dan pembinaan keberagamaan atau religiusitas di lingkungan sekolah penting untuk dilaksanakan sebagai salah satu bentuk wujud perilaku dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Banyaknya kasus amoral yang terjadi di kalangan pelajar juga menjadi alasan penting untuk melaksanakan implementasi dan pembinaan keberagamaan. Salah satu sekolah yang telah menjalankannya adalah SMA Negeri 14 Bekasi. SMA Negeri 14 Bekasi melaksanakan berbagai kegiatan yang terprogram dan terencana guna mencapai lingkungan sekolah yang religius. Komponen-komponen sekolah di SMA Negeri 14 Bekasi juga memberikan dukungan penuh dan terlibat secara total dalam implementasi dan pembinaan keberagamaan. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa dalam pelaksanaannya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Terdapat faktor positif dan tentunya faktor negatif juga. Saran dan masukan dari saya, yang pertama, apa yang diterapkan SMA Negeri 14 Bekasi sudah baik, namun perlu ada sedikit tambahan program guna meminimalisir faktor negatif yang ada. Contohnya adalah pembinaan kepada orang tua tentang pentingnya nilai-nilai keberagamaan di lingkungan rumah. Saran yang kedua adalah implementasi dan pembinaan keberagaman ini baiknya diterapkan oleh sekolah-sekolah lain, baik sekolah umum, terlebih lagi sekolah yang berfokus kepada bidang keagamaan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.